Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang ke-13 ya, setelah libur cukup lama. Dan kita insyaallah akan menuntaskan pertemuan di semester ini sebanyak 14 pertemuan. Pertemuan hari ini, saat ini, dan pertemuan minggu depan insyaallah. Nah, jadi ada sedikit perubahan karena memang harusnya di pertemuan 13 dan 14 ini kita melaksanakan praktik di labor ya, tapi sebagaimana yang kita ketahui saat ini perkuliahan masih dilaksanakan dengan cara daring ya, atau online. Jadi praktik tidak dapat kita lakukan. Nah, saya juga tidak dapat memaksakan mahasiswa untuk melakukan praktik di rumah masing-masing karena keterbatasan. Tapi andai mau mencobanya maka silahkan. Nanti saya akan berikan, insyaallah minggu depan saya akan berikan tutorialnya, cara penggunaan aplikasi yang kita butuhkan dalam audit berbantuan komputer. Nah, sedikit saya berikan pengantar terlebih dahulu ya. Jadi dalam audit teknologi informasi tentu kita membutuhkan perangkat komputer ya, yang didukung dengan berbagai macam aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu semua dinamakan dengan teknik audit berbantuan komputer. Jadi audit tidak hanya sebatas mengumpulkan dokumen ya, melakukan cek kondisi dan lain sebagainya, mengumpulkan barang bukti dan lain sebagainya. Jika proses-proses tadi bisa dilakukan dengan bantuan komputer. Nanti kita akan lihat apa saja yang bisa digunakan dengan komputer ini dalam mendukung proses audit teknologi informasi. Nah, jadi kalau kita ke definisinya jelas ya. TABK ini singkatan tadi, teknik audit berbantuan komputer ya, untuk mempermudah menyebutkannya supaya tidak terlalu panjang. Jadi saya singkat TABK. Nah, namanya juga teknik audit berbantuan komputer. Otomatis memang seluruh prosesnya menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, itu definisi yang mudah. Oke, di sini melibatkan komputer atau software tertentu dalam audit ya. Ini dia teknik audit berbantuan komputer. Maksudnya adalah proses audit yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk mendukung audit tersebut. Nah, kemudian ini beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan teknik audit berbantuan komputer. Nah, ini banyak, nanti ada banyak lagi. Nah, ini misalnya ya, komputer bisa kita gunakan untuk menghitung sampel, yang memilih dan seterusnya. Kemudian membuat simulasi ya, dan pengumpulan data ya, telaah analisis, kalkulasi, perhitungan dan seterusnya ya, perbandingan, manipulasi dan seterusnya. Nah, ini aktivitas yang bisa dilakukan dengan menggunakan komputer. Ataupun yang tadi, yang ini banyak sekali ya contoh-contohnya, cek kelengkapan data dan seterusnya ya, sampai ke rumus ya, match, rasio, analisis data dan seterusnya dapat digunakan atau terbantu dengan menggunakan komputer. Nah, saya ingin sekali sebetulnya kita mencobakan ini ya, paling tidak beberapa fungsinya, beberapa peran dari komputer ini. Saya ingin kita contohkan ini sebetulnya untuk kita gunakan dalam proses audit. Tapi sekali lagi karena keterbatasan proses perkuliahan ya, kita tidak bisa melakukan praktek di labor. Jadi kalau mau nanti silahkan lakukan praktek secara mandiri di komputer masing-masing di rumah. Nah, kemudian ini misalnya contoh sederhana ya, di samping banyak lagi. Ini contoh-contoh aktivitas atau bidang pengendalian audit yang dilakukan dengan proses manual atau dengan menggunakan perangkat komputer. Masih banyak sekali lagi, jadi bukan ini contohnya. Misalnya kalau kita bicara tentang perencanaan ya, dan seterusnya, ini kan
kita bisa kendalikan, bisa proses dengan cara manual. Apa bukti fisiknya? Seperti biasa yang kita perlukan ada bukti fisiknya. Dapat menggunakan dokumen atau memo rapat ya, atau istilah lain kita sering pakai misalnya berita acara rapat atau seterusnya, bisa digunakan seperti itu. Kemudian prosedur pengembangan aplikasi. Nah, misalnya kalau dalam bidang pengendalian seperti ini masih dapat menggunakan proses yang manual. Seperti apa? Kita bisa lakukan observasi ya, terjun ke lapangan, atau dokumentasi tertentu ya, atau hasil wawancara dengan orang-orang yang kita anggap punya wewenang untuk bisa menjawab pertanyaan seputar ini. Oke, atau misalnya, nah ini kalau sudah masuk ke dalam ranah pengendalian mesin ya, sudah bicara softwarenya, apa yang digunakan ya, sudah sejauh mana dan seterusnya. Nah, ini sudah menggunakan komputer. Atau keduanya, ada proses tertentu, bidang pengendalian tertentu yang dapat menggunakan proses manual atau juga menggunakan komputer sebagai sarana pendukungnya. Nah, misalnya pengendalian akses nih, peralatan atau data filenya. Nah, ini bisa kita lakukan interview dengan teknisi. Ya, kenapa teknisi? Ya, karena teknisi yang paham betul dengan peralatan digunakan, data file dan seterusnya. Atau istilah lainnya misalnya bukan teknisi tetapi admin atau orang-orang yang punya ranah untuk masuk ke dalam bagaimana kelola sistemnya dan seterusnya. Nah, ini ya kalau pengendalian menyeluruh ya, bisa dengan observasi, dokumentasi, cek SOP yang seperti apa dan seterusnya. Baik, dalam proses audit ya, kita bisa gunakan banyak sekali software. Jadi ini beberapa contoh softwarenya, tapi bukan hanya sebatas ini ya. Saya sebutkan di bawah masih ada dan lain-lain. Jadi maksudnya masih banyak sekali software yang bisa kita gunakan dalam proses audit teknologi informasi. Nah, tapi ini saya berikan tanda merah untuk salah satu software, saya blok merah. Maksudnya dalam praktik kita harusnya sebenarnya kita akan menggunakan software ini ya, Audit Command Language ACL. Ada beberapa versi nih. Jadi kalau mau rekan-rekan mahasiswa silahkan download mandiri. Tapi memang sepengetahuan saya software ACL ini software yang rata-rata berbayar ya. Silahkan dicek nanti mana tahu ketemu yang bisa di-download tanpa berbayar. Tapi yang saya tahu ini memang berbayar. Silahkan nanti, beberapa versi tidak akan jauh berbeda ya. Hanya saja nanti memang pada versi-versi terbaru itu ada beberapa fitur yang lebih baik. Nah, ini dia ada banyak software ya yang bisa digunakan. Juga kenapa ACL? Karena memang mayoritas kebanyakan dalam proses audit ini memang menggunakan software ini ya, software ini lebih familiar digunakan oleh para auditor. Nah, kemudian banyak software, tapi yang perlu diperhatikan dalam memilih software itu adalah ya identifikasi kebutuhan. Jadi maksudnya sesuaikan kira-kira software yang kita gunakan sesuai tidak dengan kebutuhan, atau kita butuhnya melakukan apa, maka sesuaikan software. Ada banyak sekali ya software dalam statistik misalnya SPSS dan seterusnya bisa kita gunakan. Tapi sekali lagi identifikasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, kemudian perhatikan fiturnya ya. Kemudian juga perkembangan software yang tadi ada beberapa versi ya. Sebaiknya pilih versi yang terbaru. Terbaru berarti keunggulannya ada sesuatu yang baru dari software tersebut. Namanya juga versi terbaru. Nah, ini tentang ACL tadi ya, Audit Command Language. Ya, ini contoh tampilan halaman utamanya, halaman kerja. Nah, ACL secara khusus dirancang untuk menganalisis data. Ya, ini tidak hanya ini, tetapi ada banyak fungsi lain yang bisa kita lakukan dengan software ACL. Ya, analisis data, manipulasi, ekspor data dan seterusnya. Ya, ACL, ya, Audit Command Language adalah aplikasi yang hanya read only. Apa read only? Saya berikan waktu untuk bisa menjawabnya. 5-10 detik.
Iya, read only hanya bisa membaca. Jadi tidak ada ranah auditor untuk bisa mengubah-ubah datanya seperti itu. Nah, untuk mudah memberikan contohnya mirip seperti misalnya teman-teman mahasiswa punya punya drive ya. Kemarin punya akun drive di akun email masing-masing misalnya. Di Gmail misalnya ada drive-nya. Nah, kan kita bisa share ya. Misalnya saya simpan salah satu file di drive saya, di drive Gmail saya, kan saya bisa share file tersebut. Nah, file tersebut kita share kan bisa kita berikan beberapa opsi. Apakah kita share kemudian orang lain bisa melihat dan mengubahnya, atau hanya bisa melihatnya saja tanpa bisa mengubahnya. Nah, mirip seperti itu. Jadi kalau dalam situasi ini ACL ya hanya bisa dilihat ya, read only, dan tidak bisa seorang auditor mengubah data aslinya seperti itu. Jadi hanya bisa dilihat untuk keperluan audit, tidak bisa diubah-ubah seperti itu. Nah, kenapa kemudian ACL ya? ACL mudah digunakan. Sebagaimana yang kita ketahui misalnya dalam ACL for Windows ya, memang namanya juga for Windows ya. Berarti ya, software ACL yang melekat pada platform sistem operasi berbasis Windows. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau dia sebuah software yang basisnya pada sistem operasi Windows, itu memang sudah berbasis grafik. Artinya tidak lagi menggunakan perintah yang diketik ya, seperti misalnya sistem operasi yang lain. Ya, Linux misalnya. Jadi kalau di Windows semuanya sudah pakai klik-klik saja. Di sini ada icon, ada gambar, dan seterusnya yang bisa kita klik. Semudah itu karena memang sekali lagi semua aplikasi yang melekat pada sistem operasi Windows memang ciri khasnya seperti itu, hanya diklik-klik saja. Nah, itu dia mudah sekali menggunakan ACL ini sebetulnya. Nah, kemudian juga built-in audit dan analisis data secara fungsional ACR for Windows didukung dengan kemampuan analisis ya, statistik, perhitungan, dan seterusnya. Masih banyak lagi fungsinya di sini. Oke, kemudian ACL ya juga menjadi aplikasi yang punya kemampuan menangani file yang tidak terbatas. Misalnya file dalam kapasitas yang besar ya, data yang besar ada di sana. Nah, itu bisa ditangani, bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi ACL ini ya. Memang biasanya dalam proses audit banyak data ya, banyak data yang perlu diolah. Kemudian juga ada berbagai macam tipe data yang support dengan aplikasi ACL ini. Jadi dia bisa menerima berbagai macam jenis atau tipe data. Nah, ini macam-macam tipe data yang kita tahu ya, DBS ya, TXT, dan seterusnya, banyak sekali. Begitu juga dengan kemampuan mengekspor hasil audit kita ya, untuk dijadikan macam-macam bentuk format sesuai dengan kebutuhan. Nah, sama dengan yang tadi, macam-macam format data, macam-macam tipe data yang bisa diekspor oleh ACL ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini saja sedikit, karena insya Allah minggu depan saya akan berikan tutorial cara menggunakan aplikasi ACL ini yang bisa rekan-rekan mahasiswa praktekkan masing-masing di rumah ya, di komputer atau laptop masing-masing, dan bisa di-download. Silahkan download masing-masing. Sekali lagi, sepengetahuan saya memang aplikasi ini sangat banyak fungsinya. Sebetulnya tidak hanya dalam proses audit ya, dalam proses yang lain juga banyak, karena tadi saya jelaskan banyak sekali fungsi yang bisa dihadirkan oleh aplikasi ini, manfaat yang bisa dihadirkan oleh aplikasi ini. Jadi banyak sekali, untuk tugas-tugas kuliahnya pun bisa nanti digunakan ini. Jadi silahkan di-download,
cari yang free-nya silahkan, tapi sepengetahuan saya memang hampir sebagian besar itu berbayar ya. Nanti silahkan dicek sendiri. Nah, minggu depan insya Allah saya akan berikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Mudah sekali, simple sekali. Baik, untuk pertemuan ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita tuntaskan pertemuan terakhir, pertemuan minggu depan, pertemuan 14 ya. Sebelum nanti akhirnya insya Allah kita melaksanakan UAS pada tanggal berapa? Saya lupa, tanggal 21 ya kalau nggak salah dari prodi, tanggal 21 bulan, tanggal 22, mohon maaf, tanggal 22 Juni 2020, minggu ke-3 bulan Juni 2020. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.